Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini ingin membahas mengenai pengimplementasian isi dan semangat Sumpah Pemuda yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sumpah Pemuda tuh sebenarnya ada sejarah loh di baliknya, bagaimana cara lahirnya Sumpah Pemuda itu. Nah, Sumpah Pemuda merupakan hasil rumusan dalam Kongres Pemuda II. Jadi gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Dihadirin oleh pelajar-pelajar dari berbagai Nusantara. Organisasi kepemudaan yang hadir di saat itu diantaranya Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Islamieten Bond. Rapat pertama diselenggarakan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung KJB di Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua diselenggarakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Usjava Biskup membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat ketiga yang diselenggarakan di Gedung Indonesia Clubhuis Kramat, Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Dan saat itu Sumpah Pemuda pun lahir. Nah, dan segitulah sejarah Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama aku Ainun Rohman, NIM 1522111313018 dari Fakultas Vokasi, Prodi Perpustakaan. Teman-teman tahu nggak tentang warga negara asing yang menjelekkan nama-nama Indonesia? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurutku gini teman-teman, seperti apapun orang lain berkata tentang negara kita, itu tidak perlu risau selama kita benar-benar mencintai tanah air kita dan mengamalkan semuanya. Yuk, mulai dari sekarang
pahami apa itu Sumpah Pemuda, dan budayakan memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan terus mencintai produk Indonesia. Lu tau nggak ini siapa? Awawing. Awawing. Kalau ini? LI apa ya? Atmawati. Lu tau nggak ini siapa? Atta. Kalau ini? Kurang tahu deh bang. Kalau ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Arum Puspita. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang kurang mengetahui apa arti berbangsa dan bernegara yang baik dan benar, serta kurangnya pengetahuan dasar yang mereka miliki tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Kita yang mempunyai pengetahuan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, seharusnya kita memberikan contoh dan memberikan pengertian kepada mereka yang belum mengetahui apa itu kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Jadi, kita memberikan contoh seperti ke anak-anak apa itu kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, memberikan contoh yang mudah agar mereka bisa memahaminya dengan mudah juga. Halo semua, perkenalkan nama saya Brefta Asyalan Serafim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai penyimpangan yang terjadi pada poin ketiga Sumpah Pemuda. Poin ketiga Sumpah Pemuda berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan yang kita miliki saat ini, yaitu bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya di zaman sekarang, orang-orang kurang menyadari hal itu dan malah lebih suka mencampurkan bahasa asing saat berkomunikasi dengan orang-orang yang diajak komunikasi tentunya. Mereka lebih suka mencampur-campurkan bahasa Indonesia dan bahasa asing, sebut saja bahasa Inggris, daripada menyebutkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Kalau hal ini terjadi, itu menandakan bahwa kurangnya rasa nasionalisme kita. Kita harusnya dapat lebih percaya diri lagi, lebih bangga lagi terhadap bahasa Indonesia. Dengan begitu, rasa nasionalisme kita akan meningkat dan juga bahasa Indonesia dapat dikenal ke seluruh penjuru dunia. Namun bagaimana caranya bahasa Indonesia dapat terkenal di seluruh dunia jikalau dari kita sendiri saja kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenalkan, nama saya Zulaika Seskail Azra Daumpoli I, dan saya di sini akan membahas tentang campuran penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Emang kenapa sih kok membahas topik itu ya? Karena sering banget nih di Jakarta Selatan penggunaan kedua bahasa ini tuh dicampur, dan ini tuh seharusnya tidak boleh ya, karena menyimpang dari poin ketiga Sumpah Pemuda yang secara garis besar tuh menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, jika kita lupa atau misalnya nih kita sering menggunakan campuran bahasa itu terus, maka kita akan melupakan makna atau arti sesungguhnya yang di dalam bahasa Indonesia loh. Maka kita akan menyimpang dari poin ketiga Sumpah Pemuda. Maka seharusnya nih ya,
agar kita tidak melupakan arti bahasa Indonesia yang seharusnya ya. Karena biasanya tuh orang menggunakan kata pengganti dalam bahasa Inggris untuk pembicaraan bahasa Indonesia sehari-harinya, makanya ada campuran bahasa ini. Dan seharusnya tuh kita harus belajar bahasa Indonesia lebih menyeluruh bahasa Indonesianya, agar kita tahu artinya dan maknanya, biar kita tidak menggunakan kata pengganti dari bahasa Inggris ya.